Tuh, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, setelah kita mengadakan pertemuan secara online yang kedua terkait dengan pengantar metodologi studi Islam, kemudian setelah saya paparkan di video pertama kaitannya dengan pengantar metodologi studi Islam, baik perkenalan dengan signifikansi, kemudian pengertian daripada agama dan metodologi sendiri. Maka kemudian setelah itu kita mengadakan tanya jawab, dan di sini setelah kita tanya jawab ada sekitar 6 orang mahasiswa yang bertanya terkait dengan materi yang saya berikan pada awal atau pada pertemuan tersebut. Yang pertama ini pertanyaan dari Saudara Husni Mubarak. Ini ditanyakan pertanyaannya, yang saya mau tanyakan katanya, apa itu epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah filsafat, yaitu dengan berbagai macam cabangnya, biasanya khususnya cabang filsafat ilmu itu biasanya hanya terdiri, ruang lingkupnya hanya 3. Yang pertama itu adalah ontologi, yang kemudian epistemologi, dan aksiologi. Kalau kita mau meringkas dari sekian banyak cabang filsafat, jadi disederhanakan terkait dengan ruang lingkup filsafat ilmu khususnya. Nanti juga ada mata kuliah khusus di semester-semester berikutnya yang terkait dengan mata kuliah filsafat ilmu. Jadi yang harus kita pahami dari 3 term atau istilah tersebut adalah, yang pertama adalah ontologi. Jadi ontologi ini artinya adalah sesuatu yang sifatnya ada, berarti ajaran mengenai yang ada. Di dalam istilah lainnya kita mengenal taonta. Taonta itu artinya segala sesuatu yang ada. Jadi termasuk logia itu berarti ilmu. Jadi ilmu tentang hakikat daripada sesuatu. Jadi bagaimana kemudian yang kedua epistemologi. Nah, epistemologi itu cara memperoleh pengetahuan atau epistemologi. Kemudian yang saya jelaskan di awal namanya theory of knowledge. Jadi teori bagaimana untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu dikenal dengan istilah aksiologi. Aksiologi itu sendiri berkenaan dengan nilai pengetahuan bagi kehidupan kita manusia. Nilai ini biasanya larinya kepada etika dan estetika. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Sumarni nantinya, di mana Sumarni mempertanyakan mengapa metodologi hanya masuk di epistemologi, Pak? Sedangkan jika dilihat dari pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, bahwa metodologi bisa masuk ketiganya. Ini saya kaitkan langsung terkait dengan pertanyaan dari Saudara Husni Mubarak dengan Saudari Sumarni. Jadi epistemologi tadi yang saya sebutkan itu disebut dengan teori pengetahuan, theory of knowledge. Kemudian terdiri dari 2 kata, yaitu epistem, yaitu ini dua-duanya bahasa Yunani, dan logos. Epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan, logos artinya teori atau ilmu. Jadi bisa dikatakan epistemologi itu sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, struktur, metode, dan sahnya validitas dan pengetahuan. Jadi memang ada cabang-cabang khusus dalam filsafat yang mengkaji tentang metode. Nah, di sini di dalamnya misalnya ada di epistemologi saja, misalnya asal mula atau sumber, struktur, metode, dan syahnya atau validitasnya pengetahuan. Itu kalau kita mempelajari epistemologi. Jadi memang ketiganya, baik ontologi, epistemologi, dan aksiologi, itu selalu berkaitan.
Karena kalau kita membicarakan sesuatu itu pasti kita melihat hakikat sesuatu itu disebut dengan ontologi. Kemudian dari mana ya sumber ilmu dari sesuatu atau cara memperoleh sesuatu itu disebut dengan epistemologi. Dan yang ketiga pasti kita juga menunjukkan tentang nilai dari sesuatu itu. Misalnya kita membicarakan tentang pulpen. Nah, pulpen itu kan kita harus tahu hakikatnya apa, kemudian bagaimana cara memperoleh pengetahuan dari atau cara membuatnya, dan kemudian untuk apa. Nanti ketiganya nih harus ada. Jadi sekali lagi bahwa epistemologi ini apa yang kita pelajari terkait dengan metodologi ini atau metode itu sendiri, karena kaitannya metode itu dengan cara kerja mame objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, maka dia masuk kategori epistemologi. Nah, epistemologi ini bersangkutan dengan masalah-masalah yang secara umum kalau kita lihat filsafat. Ya, filsafat sebagai induk dari ilmu yang berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Yang kedua, metode. Nah, ini kita belajar metode. Metode yang bertujuan mengantar manusia kepada ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, sistem yang bertujuan untuk memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri. Jadi pertanyaan untuk yang saudara Husni sama Sumbardi sudah demikian ya dipaparkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Egi Sri Anggreni. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya tentang antropologi dalam studi Islam. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana contoh rancangan penelitian yang menggunakan pendekatan antropologi dalam studi Islam. Nah, ini yang pertama kita pahami. Nanti kita belajar metodologi studi Islam itu mulai dari pengantar sebagai landasan teori, baik berkenaan dengan teori-teori tentang Islam, maupun nanti kita sudah masuk kepada pembahasan inti dalam metodologi studi Islam itu ya membahas tentang pendekatan-pendekatan yang ada ya, pendekatan-pendekatan baik pendekatan normatif teologis maupun pendekatan sosiologis, antropologis, humaniora dan sebagainya yang dikaitkan dengan studi Islam. Nah, yang ditanyakan ini terkait dengan bagaimana rancangan tentang penelitian yang menggunakan metodologi pendekatan antropologi. Jadi nanti emang ada yang secara spesifik mendapatkan materi tentang makalah demikian, tapi saya akan singgung sedikit saja supaya tidak menjadikan istilahnya itu nanti supaya yang maju presentasi itu bisa menggalinya lebih dalam lagi. Yang pertama kita harus pahami apa itu antropologi. Nah, antropologi ini ilmu yang membicarakan tentang manusia dan segala sesuatu yang terkait dengan manusia sehingga bisa memahami perkehidupan manusia secara umum, baik kemudian terkenaan dengan kebudayaannya maupun peradabannya. Nah, pendekatan antropologi dalam Islam ini suatu upaya memahami agama Islam dengan cara melihat wujud praktek keagamaan Islam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau dalam kehidupan manusia. Nah, itu melalui pendekatan agama Islam bahwa akan nampak masalah-masalah yang dihadapin oleh umat Islam di mana ini kaitannya dengan manusia itu sendiri. Nah, bagaimana kegunaannya ya, pendekatan antropologis ini sangat penting dalam memahami agama Islam. Karena sekali lagi agama ini ketika hadir di muka bumi itu memang diperuntukkan untuk manusia yang disebut dalam Al-Quran itu sebagai khalifah fil ard. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dengan demikian bahwa agama ini menjadi penting untuk dipahami dari memahami manusianya itu sendiri. Makanya agama Islam itu selalu mengaitkan ajaran-ajarannya dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri sebagai objek sasaran daripada agama. Sehingga banyak hal ketika penelitian-penelitian itu
yang dikaitkan dengan pendekatan antropologi dalam studi Islam itu memberikan titik tekan atau stressingnya kepada nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya anggaplah penelitian dakwah itu ya selalunya disesuaikan dengan mat'u, ya, objek dakwanya. Makanya Nabi itu dalam satu hadis mengatakan apa? Berdakwah itu dengan bilisani qaumin, dengan lisan kaum. Karena itu memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, aspek kemasyarakatan, sehingga agama itu bisa dipahami ya, atau diterima dengan baik. Termasuk misalnya pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Misalnya agama menggunakan pendekatan yang sifatnya budaya. Nah, dalam agama sendiri budaya atau adat itu dapat saja diterima sebagai bagian daripada ajaran agama, sehingga tidak menghilangkan esensi atau kemudian fitrah manusia. Misalnya ada kaidah yang menyatakan al-adatul muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa saja menjadi suatu landasan hukum. Nah, kemudian dirinci oleh Ibnu Muflis Al-Maqdisi, ya, salah seorang murid daripada Imam Ahmad bin Hambal, dalam kitab Adab Syar'iyyah dikatakan la yang bagi al-khuruj fil adatin nas ilal haram. Tidak sebaiknya keluar daripada suatu tradisi manusia, ya, kecuali terhadap perkara-perkara yang haram. Dan ini sudah bisa memberikan gambaran bagaimana nanti pendekatan antropologi ini kalau digunakan untuk penelitian. Jadi titik tekannya adalah memahami nilai-nilai manusia sehingga ajaran agama itu menjadi sesuatu yang berguna nilainya di kehidupan manusia. Yang ketiga, pertanyaan dari Ishak. Assalamualaikum Pak, mau tanya apa pentingnya seorang muslim, terlebih khusus mahasiswa, untuk mempelajari atau mengkaji metodologi studi Islam. Jadi yang ditanyakan ini sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, cuma saya mau menegaskan kembali. Berarti yang ditanyakan oleh Ishak ini berkenaan dengan urgensi dan signifikansi. Kalau urgensi itu berarti hal yang sangat penting, sedangkan signifikansi itu arti pentingnya. Yang pertama, urgensi metodologi itu sebagai alat untuk mengembangkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal bahwa perkembangan ilmu yang ada sampai di abad kontemporer sekarang ini itu tidak terlepas daripada pengolahan metode-metode yang saling berkaitan. Jadi kalau kita belajar nanti MSI itu nanti ada namanya metode komparatif perbandingan, metode sintesis penggabungan. Nah, salah satunya metode sintesis itulah yang kemudian menghasilkan beberapa penelitian baru sebagai pengembangan disiplin ilmu yang kemudian itu dikaitkan kalau di universitas namanya interdisciplinary. Jadi tidak hanya kita itu orang yang beragama menggunakan istilah-istilah agama kemudian teori agama, tapi bisa juga nanti teori agama dikaitkan dengan teori sosial, maka akan melahirkanlah keilmuan yang kemudian secara lebih luas. Misalnya ayat-ayat tentang muamalah itu kita dekati dengan teori-teori sosial. Ayat tentang kejiwaan kita dekati dengan teori-teori psikologi dan sebagainya. Dan ini bisa mengembangkan disiplin ilmu yang bersangkutan sehingga ilmu itu tidak hanya bersifat normatif teologis saja dalam keagamaan, tapi juga lebih kepada nilai-nilai humanistis. Sehingga agama itu bisa dipahami kita dengan nilai-nilai humanistis. Kemudian signifikansi metodologi, yang pertama dapat mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, itu yang pertama. Yang kedua, yang itu sudah saya jelaskan yang pertama tadi. Yang kedua, dapat menyebabkan terjadinya kemajuan dan kemunduran suatu disiplin ilmu pengetahuan. Nah, ini penting supaya kita dengan belajar metode nanti kemudian bisa maju mundurnya suatu ilmu pengetahuan itu bisa terpengaruh dengannya. Misal kita kalau jadi guru itu pasti kita mengajarkan sesuatu itu pasti menggunakan metode-metode yang tepat sesuai dengan ilmu yang kita ajarkan dan kemudian peserta didik yang kita hadapi, sehingga dengan metode yang tepat, ya,
dengan begitunya pentingnya metode yang kita gunakan itu bisa mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pemahaman yang mudah bagi peserta didik kita. Ini terkait dengan maju mundurnya suatu disiplin ilmu tertentu. Jadi metode ini penting untuk kita kuasai sehingga kita bisa mendapatkan cara yang mudah untuk memahami ilmu yang kemudian kadang itu menjadi kesulitan. Jadi pintar saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan metode-metode yang baik dalam mengajarkan nilai-nilai kepintaran yang kita miliki. Yang keempat, pertanyaan dari Juspadila. Assalamualaikum Pak, mau bertanya, seperti yang Bapak jelaskan dalam video bahwa agama bisa juga diartikan dengan tidak kacau. Ya, ini A tidak gama kacau. Kalau A tidak gam, itu tidak pergi. Jadi ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang agama. Lalu bagaimana pandangan Bapak dengan orang yang ateis? A itu artinya tidak, teis itu theos, Tuhan. Berarti orang ateis itu orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, yang kita ketahui bahwa kaum ateis tidak memiliki agama dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan halal gaib, apakah hidup para kaum ateis bisa dikatakan kacau atau bagaimana? Nah, pertama kita pahami bahwa kaum ateis itu sesuai dengan namanya adalah kaum yang tidak teis atau teos itu artinya Tuhan, artinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Tapi secara pribadi mereka tuh masih mempunyai kepercayaan yang lainnya. Sebagai makhluk itu kemungkinan masih ada nilai-nilai kepercayaan dengan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Nah, yang membedakan adalah mereka tidak terikat kepada institusi agama tertentu. Misal kalau kita Islam itu harus kemudian kita mengucapkan syahadat pada awalnya ketika kita baru masuk Islam, kemudian kita harus melaksanakan sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, orang ateis itu tidak terikat kepada institusi atau aturan-aturan keagamaan yang kemudian harus pakemnya atau bakunya seperti yang kita jalani. Nah, dalam beragama kita atau sebagai umat yang beragama itu ada patokan. Ketika kita mengatakan bahwa pada pertemuan yang sebelumnya saya katakan di video, agama itu artinya tidak kacau, artinya orang yang beragama itu secara personal dan secara sosial itu dia baik. Tidak kacau itu dalam arti baik. Baik itu baik hubungannya dia dengan Tuhan, dengan menjalankan nilai-nilai ajaran agama yang disebut dengan konsep keimanan itu, ya. Kemudian dia juga harus baik dengan orang lain, ya. Sebagai wujud dari keimanannya namanya amal soleh. Nah, itu sama orang lain dalam konsep-konsep hubungan sosial atau hablum minan nas. Jadi dua ukuran ini harus ada sebagai umat yang beragama untuk menyatakan bahwa hidup kita tuh tidak kacau. Karena ada orang kalau tidak pakai ukuran begini bisa jadi dia secara personal tuh bagus kepada Tuhannya, tapi secara sosial dia tidak baik sama tetangganya, sama orang lain. Nah, ini penting. Orang ateis itu bisa jadi hidupnya secara sosial baik, gitu. Secara horizontal baik, tapi secara personal kepada Tuhannya atau kepada penciptanya, nah itu tentu tidak baik karena dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, ini kan bertentangan dengan fitrah kita bahwa kita hadir di muka bumi ini bukan ujuk-ujuk ada, tapi kemudian pasti ada yang menciptakan. Jadi tidak kacau di sini artinya adalah menyangkut dua aspek, ya, aspek personal dia kepada Tuhannya, ya, yang kita kenal dengan istilah hablum minallah, tapi juga ada aspek dia dengan hubungan sosialnya atau hubungan kemanusiaannya yang disebut dengan hablum minan nas. Jadi kalau salah satunya hilang, maka itu yang disebut dengan tidak baik atau kacau itu. Kita sebagai orang Islam selain dituntut untuk beribadah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana surat Az-Zariyat ayat 56 itu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Tapi juga kita dituntut untuk sebagai hakikatnya orang yang berserah diri kepada Allah, man salimal muslimu namil lisanihi wa yadi. Al muslimu man salimal muslimu namil lisani wa yadi. Jadi pada hakikatnya orang yang menyerahkan diri kepada Allah, orang Islam itu adalah orang lain
yang selamat daripada tangan dan mil lisanihi, daripada lisannya dan tangannya. Jadi dua hal itu harus ada. Kalau enggak nanti akan kacau. Kita hidup itu pasti punya tujuan, dan tujuan kita itu sesuai dengan apa yang kita diciptakan, yaitu tentu sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Tuhan. Yang terakhir, pertanyaan dari Muhammad Syarif yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya persepsikan mengenai trial and error itu adalah mencoba dan salah. Jadi ketika terdapat kekeliruan, maka bisa menjadi catatan dan evaluasi, sehingga dalam beberapa percobaan lagi bisa mengecilkan kekeliruan berdasarkan pengalaman. Pertanyaannya, apakah dengan meningkatkan sifat objektivitas merupakan cara penggunaan metode yang dapat menghasilkan pemahaman secara eksplisit? Eksplisit ini diartikan tidak butuh coba-coba atau pengalaman untuk mengenali kebenaran suatu pengetahuan. Jadi pertanyaan Muhammad Syarif ini berkenaan dengan slide yang kedua yang saya bacakan sebelumnya, yaitu ini cara penggunaan metode yang tepat. Nah, berarti ini sudah bukan lagi sifatnya coba-coba, tapi memang sudah ditemukan metodenya. Bagaimana cara penggunaan metode yang tepat? Nah, suatu metode itu dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan objek studi. Misalnya kalau kita mau meneliti tentang agama, maka pendekatan kita itu teologis normatif. Kalau kita mau meneliti tentang manusia, ya kita pendekatannya bisa sosiologis, antropologis, psikologis, historis, dan lain sebagainya. Nah, ini penting supaya kita yang pertama itu menghindari cara pemecahan masalah dan cara berpikir yang spekulatif dalam mencari kebenaran ilmu. Jadi kita berusaha ya tidak untung-untungan, tapi memang metode yang kita gunakan itu metode yang sudah sesuai dengan pakem yang ada. Makanya ini penting untuk membuka wawasan kita, sehingga nanti kita belajar pendekatan ini dalam studi Islam, pendekatan nanti semuanya ada contohnya, supaya kalau kita nanti meneliti tentang sesuatu, istilah-istilah dalam nas agama, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu sesuai metode yang digunakan. Jadi tidak spekulatif, tidak untung-untungan. Karena kalau untung-untungan nanti tentu tidak bisa tercapai penelitian yang baik. Yang kedua, ini yang ditanyakan tadi, menghindari cara pemecahan masalah atau cara bekerja yang bersifat trial and error. Menghindari ini dalam arti bukan kemudian kita sifatnya itu tidak bisa salah, bisa saja salah dalam penelitian itu. Ya, misal kita dalam mengumpulkan sumber dengan planning atau perencanaan penelitian yang kita tetapkan sebelumnya, ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai, itu bisa saja. Tapi dari awal kita jangan memecahkan masalah itu sifatnya adalah trial and error. Artinya saya coba dulu ini, kemudian kalau tidak cocok nanti saya ganti. Nah, ini kemudian kalau kita meneliti yang sifatnya tadi harus terpenuhi 3 hal, ini tidak selesai. Misalnya kita ditentukan deadline waktunya, kemudian budgetnya, kemudian jarak tempatnya, itu kita bermasalah kalau kita mencoba-coba, sementara kita harus menyelesaikan dengan durasi waktu tertentu. Nah, ini untuk membedakan bahwa penelitian yang kita mau laksanakan dengan metode yang tepat itu bukan seperti eksperimen yang baru kita laksanakan, tapi memang kita sudah punya ilmunya terkait metodenya, sehingga nanti akan mempermudah kita mengeksekusi apa yang menjadi penelitian kita. Nah, yang ketiga yaitu kita meningkatkan sifat objektivitas dalam menggali kebenaran pengetahuan. Apa maksudnya? Bahwa ini supaya menghindari sifat spekulatif dan trial and error itu. Misal gara-gara kita berspekulatif dan menggunakan model trial and error, itu kadangkala kita itu melakukan sesuatu karena emosional pribadi kita, atau karena kesukaan dan ketidaksukaan kita. Padahal kalau kita mau meneliti itu, kita harus mengedepankan sifat objektif, sehingga nantinya itu penelitian yang diteliti itu akan menghasilkan sesuatu yang kemudian sesuai apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi ini sifat objektif dalam menggali kebenaran pengetahuan. Jadi apa yang kita dapatkan di lapangan